firman penggembalaan untuk ibadah raya Minggu dari Wahyu pasal yang ke-10. Langsung Wahyu pasal yang ke-10, dan kita kembali membaca ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Kitab terbuka. Ya. Lalu aku pergi kepada malaikat itu. Ya, biar kita nanti dipuaskan sungai air kehidupan, dipuaskan kasih Tuhan, sehingga kita tidak mencari lagi kepuasan kemana-mana. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Silakan ayat 9 sampai 10. Lalu aku pergi kepada malaikat itu, Ya. dan meminta kepadanya, Ya. supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepada Rasul Yohanes. Terus Katanya kepadaku, ya, ambillah dan makanlah dia. Terus ia akan membuat perutmu terasa pahit, ya, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. di perut pahit, di mulut manis. Terus lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu, ya, dan memakannya. ya, Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu. terus Tetapi sesudah aku memakannya, ya, perutku menjadi pahit rasanya. puji Tuhan. Perintah yang harus dilakukan oleh Rasul Yohanes ialah mengambil gulungan kitab itu dari tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi. Strip yang kedua selanjutnya, gulungan kitab itu harus dimakan oleh Rasul Paulus. Haleluya. Selanjutnya, gulungan kitab itu harus dimakan oleh Rasul Paulus. Amin, saudaraku. Amin. Bukan Rasul Paulus, Rasul Yohanes. Selanjutnya, gulungan kitab itu harus dimakan oleh Rasul Yohanes. Amin, saudaraku. Inilah perintah yang harus dikerjakan oleh gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini, mengambil dan selanjutnya gulungan kitab itu harus dimakan sampai pada akhirnya makanan itu mendarah daging. Amin, saudaraku. Saya ulangi dulu sekali lagi ya. Perintah yang harus dilakukan oleh Rasul Yohanes ialah, istri pertama, mengambil gulungan kitab dari tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi. Strip yang kedua selanjutnya, gulungan kitab itu harus dimakan oleh Rasul Yohanes. Inilah perintah yang juga harus dikerjakan oleh gereja Tuhan di hari-hari terakhir ini, yaitu mengambil dan selanjutnya gulungan kitab itu harus dimakan sampai pada akhirnya makanan itu betul-betul mendarah daging. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Selanjutnya kita akan melihat makanan yang harus dimakan baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Adapun makanan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Sekarang tentang makanan dalam perjanjian lama. Imamat 11 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Binatang yang haram dan yang tidak haram. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, Ya. katanya kepada mereka, Ya. katakanlah kepada orang Israel begini, Ya. inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Terus Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang memamah biak, boleh kamu makan. iya, puji Tuhan. Binatang yang boleh dimakan dari segala binatang yang berkaki 4 ialah binatang yang berkuku belah serta bersela panjang dan memamah biak. Berkuku belah dan memamah biak. Amin. Amin. Ayat 4. Oleh sebab itu, mari kita telusuri lebih dalam 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan dari yang memamah biak, Ya. atau dari yang berkuku belah. Unta, karena memang memamah biak, Ya. tetapi tidak berkuku belah. Ya. Haram itu bagimu. Haram. Terus Juga pelandu, lalu karena memang memamah biak, memamah biak, tetapi tidak berkuku belah. tidak berkuku belah, Haram itu bagimu. haram. 6. Juga kelinci, Kelinci, karena memang memamah memamah biak, biak, tetapi tidak tidak berkuku belah, Haram itu haram. bagimu. Ayat 7. Demikian juga babi hutan, Sebaliknya di ayat 7 ini, babi hutan. Terus karena memang berkuku belah, kuku belah, yaitu kukunya bersela panjang, bersela panjang, terus tetapi tidak tidak biak. memamah biak. Haram itu bagimu. Haram. Puji Tuhan. Haleluya. Binatang yang tidak boleh dimakan
dari yang memama biak dan yang dari berkuku belah. Binatang yang tidak boleh dimakan dari yang memama biak atau yang dari berkuku belah. Yang bagian yang kelompok yang pertama, unta, pelanduk, kelinci. Kelompok yang pertama, unta, pelanduk, kelinci. Binatang ini memang memama biak tetapi tidak berkuku belah. Ini binatang yang tidak boleh dimakan atau haram. Amin. Kelompok yang kedua mewakili babi hutan yang memang berkuku belah, yaitu bersela panjang tetapi tidak memama biak. Binatang ini tidak boleh dimakan atau haram. Puji Tuhan, tidak boleh dimakan atau haram. Amin. Pendeknya, binatang yang boleh dimakan dari segala yang berkaki empat ialah, dari binatang yang berkaki empat ialah memama biak dan berkuku belah dua. Pendeknya, binatang yang boleh dimakan dari segala binatang yang berkaki empat ialah binatang itu harus memama biak dan harus berkuku belah, yaitu bersela panjang. Haleluya. Puji Tuhan. Selanjutnya kita akan melihat pengertian dari memama biak dan berkuku belah dua. Selanjutnya kita akan melihat pengertian dari memama biak dan berkuku belah dua. Dimulai dari memama biak artinya, makanan yang sudah ditelan tetapi dikunyah kembali, itu memama biak. Memama biak artinya makanan yang sudah ditelan oleh binatang itu namun dikunyah kembali, itu yang disebut memama biak. Misalnya seperti kambing domba dan lembu sapi, siang hari makan rumput, di malam hari dikunyah kembali apa yang sudah ditelan. Puji Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Lebih jauh kita melihat tentang binatang yang berkuku belah dua dan memama biak. Sekarang memama biak. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang Tidak fasik. berjalan menurut nasihat orang fasik. Terus Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam Tidak kumpulan duduk pencemooh. dalam kumpulan pencemooh. Ayat 2. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Terus Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. iya. Puji Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam artinya memama biak. Ya, merenungkan firman Tuhan. Taurat itu siang dan malam berarti di mama biak. Firman Tuhan itu, firman Allah itu di mama biak kembali, di mama biak. Sama seperti lembu sapi dan kambing domba, siang hari makan rumput, malam hari dikunyah kembali. Ini yang disebut binatang yang memama biak. Jadi arti rohani memama biak, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin, saudaraku. Itulah makanan yang boleh dinikmati dalam perjanjian lama. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Itu tidak haram. Jangan kita merenungkan yang lain-lain, apalagi memikirkan yang najis-najis. Jangan sampai itu tersirat dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Itu haram. Yang tidak haram, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, di mama biak kembali. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudaraku, kehidupan yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam disebutlah itu memama biak. Memama biak. Sedangkan binatang yang memama biak itulah binatang yang boleh dimakan, tidak haram, boleh dimakan. Amin, saudaraku. Kalau merenungkan yang lain, itu yang haram, itu yang menjadi najis. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Tersirat dalam hati dan pikiran, itu tidak boleh.
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang Iya. fasik. Orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia akan berbahagia. Ya. Keadaan dari orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia akan berbahagia. Ia akan mengalami kebahagiaan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Nah, ciri-cirinya, saudaraku, ciri-ciri orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam ada 3. 1, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 2, tidak berdiri jalan orang berdosa. 3, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ciri-ciri orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam ada 3. 1, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. 2, tidak berdiri di jalan orang berdosa. 3, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Puji Tuhan. Sejenak kita akan memperhatikan ketiga hal tersebut. Dimulai dari yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik berarti berjalan menurut nasihat orang yang bijaksana. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik berarti berjalan menurut orang yang bijaksana. Puji Tuhan. Kiranya kita terus dengan rindu merindukan dengan hati yang terbuka merindukan pembukaan firman. Amin. Amin. Mari kita melihat Daniel 12 ayat 3. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Dan orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Ya. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, tugas dari orang-orang bijaksana ialah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Tugas dari orang-orang yang bijaksana ialah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di langit atau di cakrawala. Tugas dari orang-orang bijaksana ialah menuntun banyak orang kepada kebenaran sama seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala atau di langit. Matius 2 ayat 1 sampai 2. Demikian firman Tuhan. Ya. Orang-orang Majus dari timur. Ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, Ya. di tanah Yudea pada Ya. zaman Raja Herodes, Ya. datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem Terus dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. puji Tuhan. Ketika bintang itu terbit di timur, maka orang-orang Majus yang memang berasal dari timur mengerti bahwa raja orang Yahudi telah lahir. Amin, saudaraku. Amin. Ketika bintang itu terbit di timur, maka orang-orang Majus yang memang berasal dari timur mengerti bahwa raja orang Yahudi telah lahir. Pendeknya, bintang itu menjadi petunjuk bagi orang-orang Majus yang datang dari timur. Pendeknya, bintang itu menjadi petunjuk bagi orang-orang Majus yang datang dari timur. Haleluya. Ayat 9 sampai 11. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ya. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu Ya. mendahului mereka. Mendahului, menuntun. Ada di depan, berarti menuntun. Terus? Hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Iya, tempat tujuan mereka. Ayat 10. Ketika mereka melihat bintang itu, Ya. sangat bersukacitalah mereka. Sangat bersukacitalah mereka. 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu Masuk, terus? dan melihat anak itu bersama Maria, Iya. ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Iya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya Terus? dan mempersembahkan persembahan kepadanya, Iya. yaitu emas, kemenyan, dan mur. Puji Tuhan. Ketika bintang itu, di sini ayat 9 sampai 11. Di sini kita melihat kemudian bintang yang terbit di timur itu tidak hanya menjadi petunjuk. Selanjutnya, bintang yang terbit di timur itu menuntun orang-orang Majus sampai tiba di tempat. Selanjutnya, bintang itu menuntun orang-orang Majus sampai tiba di tempat.
Jadi bukan hanya menjadi petunjuk, tetapi juga menuntun perjalanan orang-orang maju sampai tiba di tempat di mana Yesus berada, di mana Yesus dilahirkan. Tempat Yesus dilahirkan. Amin, saudaraku. Amin. Lalu sesudah itu masuklah orang-orang Majus itu dan sujud menyembah kepada Dia. Jadi, saudaraku, orang bijaksana ini sama seperti bintang yang bercahaya di cakrawala. Tugas mereka menuntun banyak orang kepada kebenaran. Sampai kalau sudah tiba di dalam kebenaran itu, sampai puncaknya berada hidup di dalam penyembahan. Amin, saudaraku. Setelah tiba pada kebenaran itu, nanti akan memuncak sampai kepada penyembahan. Puji Tuhan. Jadi kebenaran itu tidak hanya berhenti tidak jalan di tempat, tetapi terus sampai kepada doa penyembahan. Saya ulangi, kebenaran itu tidak jalan di tempat, tetapi terus memuncak sampai kepada doa penyembahan. Imam-imam harus hidup dalam penyembahan, tidak boleh mengelak penyembahan. Kalau sudah melayani harus menyembah. Amin, saudaraku. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Di dalam doa penyembahan itulah mereka orang-orang Majus mempersembahkan persembahan mereka berupa emas, kemenyan, dan mur. Emas, kemenyan, dan mur. Emas menunjuk orang yang tahan uji. Itulah orang-orang yang hidup di dalam pengajaran firman yang murni, tidak ditambahkan, tidak dikurangikan. Sama dengan tabiat dari anak Allah. Strip yang kedua, kemenyan, menunjuk doa penyembahan. Kehidupan yang sudah berada di dalam doa penyembahan. Itulah orang-orang yang hidup di dalam kasih Allah Bapa. Itulah hidup dalam kasih, sama dengan tabiat dari Allah Bapa. Strip yang ketiga, mur, menunjuk kehidupan yang diurapi. Mur menunjuk kehidupan yang diurapi. Puji Tuhan. Sama dengan tabiat dari Allah Roh Kudus. Sama dengan tabiat dari Allah Roh Kudus. Jadi ketika orang-orang Majus mempersembahkan ketiga hal tersebut, menunjukkan bahwa mereka adalah saksi-saksi ilahi. Menunjukkan bahwa mereka adalah saksi-saksi ilahi. Saudaraku, saya ulas kembali bahwa kalau orang yang sudah memuncak kalau kerohanian seseorang sudah memuncak sampai kepada doa penyembahan, kerohanian yang semacam ini akan mempersembahkan tiga persembahan: emas, kemenyan, dan mur. Amin, saudaraku. Jadi ketika orang Majus mempersembahkan ketiga hal tersebut, menunjukkan bahwa mereka itu adalah saksi-saksi ilahi. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Kalau tingkat rohani kita sudah sampai kepada doa penyembahan, disitulah kita tampil menjadi saksi-saksi ilahi dengan tiga persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Ayat yang ke-10. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Jadi ketika orang-orang Majus melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Artinya orang-orang bijaksana menjadi kesukaan bagi mereka yang memerlukan dan yang membutuhkannya. Amin, saudaraku. Orang-orang bijaksana yang bercahaya seperti bintang di cakrawala menjadi kesukaan bagi mereka yang memerlukan dan yang membutuhkannya. Menjadi kesukaan bagi mereka yang memerlukan dan yang membutuhkannya. Sebaliknya, orang-orang bijaksana bukanlah menjadi kesukaan bagi mereka yang tidak memerlukan dan yang tidak membutuhkannya.
Dapat dipahami? Nah, sebaliknya, orang-orang bijaksana bukanlah menjadi kesukaan bagi mereka yang tidak memerlukan dan yang tidak membutuhkannya. Tetapi orang maju sangat bersuka cita ketika mereka melihat bintang itu. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, Wahyu 1 ayat yang ke-20 baca. Demikian firman Tuhan. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku, Ya. dan ketujuh kaki dian emas itu, Ya. ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat. Terus, Dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. puji Tuhan. Ketujuh bintang pada tangan kanannya ialah, ya, besar ya. Ketujuh bintang pada tangan kanannya ialah malaikat ketujuh jemaat. Malaikat ketujuh jemaat, yaitu pemimpin-pemimpin atau guru-guru di dalam rumah Tuhan. Tepatnya disebutlah gembala sidang. Itulah bintang-bintang. Itulah orang-orang bijaksana, sama seperti bintang yang bercahaya di cakrawala. Tugas mereka menuntun ketujuh malaikat sidang jemaat ini, menuntun ketujuh sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Amin, saudaraku. Jadi tugas daripada ketujuh malaikat sidang jemaat adalah untuk menuntun ketujuh sidang jemaat yang di Asia Kecil itu. Itulah tugas dari gembala sidang. Itulah tugas dari orang yang bijaksana yang digambarkan seperti bintang yang bercahaya di cakrawala, untuk menuntun sidang jemaat umat Tuhan sampai kepada kebenaran. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Sebab ketujuh sidang jemaat tersebut selain memiliki kelebihan-kelebihan, saudaraku, di dalam Wahyu pasal yang kedua sampai dengan Wahyu pasal yang ketiga terdapat 7 sidang jemaat. Mereka itu memiliki kelebihan-kelebihan, tetapi di dalam ketujuh sidang jemaat ini terdapat juga kelemahan-kelemahan. Itu sebabnya Tuhan menempatkan ketujuh bintang, itulah ketujuh malaikat sidang jemaat, untuk menuntun ketujuh sidang jemaat yang di Asia Kecil itu sampai kepada kebenaran. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Akhirnya nanti ketujuh sidang jemaat yang di Asia Kecil itu menjadi kaki dian emas yang menyala-nyala di atas kaki dian emas, menjadi terang dunia atau menjadi saksi-saksi ilahi. Amin, saudaraku. Menjadi saksi-saksi ilahi. Sekarang yang kedua, ciri-ciri yang kedua dari orang yang memahami tadi. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang yang berdosa. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa, berarti berdiri di jalan orang benar. Amin, saudaraku. Atau kaki berpijak di jalan Tuhan. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang benar, berarti berdiri di jalan orang benar. Atau kaki berpijak di jalan Tuhan. Kisah Rasul 18 ayat 24 sampai 26 maksud saya. Silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Apolos di Efesus. Ya. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos, yang berasal dari Alexandria. Terus ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Jalan orang benar, jalan Tuhan. Amin. Terus dengan bersemangat ia berbicara, bersemangat menyampaikannya. Terus dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Teliti. Terus tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Terus ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Terus tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, Priscilla dan Aquila suami istri, terus
Mereka membawa dia ke rumah mereka, Ya. dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Puji Tuhan, jalan orang benar, jalan Allah. Jadi saudaraku, Apolos mahir dalam soal-soal kitab suci, terkhusus mengenai baptisan Yohanes. Pendeknya, ia berani menjelaskan jalan Allah, sebab ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Amin. Kesimpulannya, baptisan Yohanes adalah jalan Allah. Bila dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena dengan alat yang ada di halaman, yaitu kolam pembasuhan tembaga. Kolam pembasuhan tembaga, ya, terkena pada kolam pembasuhan tembaga. Kolam pembasuhan tembaga berbicara tentang satu, baptisan air, menunjuk pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Artinya mati terhadap dosa dan kehidupan yang lama untuk bangkit dengan hidup yang baru, sesuai dengan Roma 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6. Amin, saudaraku. Dua, pembaharuan. Menunjuk kehidupan yang sudah dibaharui. Titik. Saudara, ketika manusia batinnya dibaharui dari sehari ke sehari, maka manusia lahiriah akan semakin merosot. Tetapi kalau seseorang belum mengalami pembaharuan manusia batinia, maka yang lahiriah itu akan menjadi prioritas yang utama dalam kehidupannya. Tetapi satu hal yang harus kita ketahui, kalau seseorang hanya memiliki perhiasan-perhiasan rohani dalam bentuk yang lahiriah, menunjukkan bahwa kehidupan semacam ini belum menempatkan Kristus sebagai kepala, atau kehidupannya belum atau kedudukannya belum berada di dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Jadi ketika manusia batinia itu dibaharui, maka manusia lahiriahnya merosot. Tetapi kalau dia lebih memprioritaskan perkara lahiriah, dan yang menjadi perhiasannya berasal dari perkara lahiriah, menunjukkan bahwa dia tidak menempatkan Kristus sebagai kepala. Kedudukannya belum berada dalam tanda ketundukannya kepada Kristus sebagai kepala. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Itu kolam pembasuhan tembaga. Arti yang kedua, pembaharuan. Tiga, penyucian. Arti yang ketiga, penyucian oleh mandi air dan firman Allah. Penyucian oleh mandi air dan firman Allah, sesuai dengan Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-26. Puji Tuhan. Saudaraku, penyucian oleh air dan firman Allah, penyucian oleh mandi air dan firman Allah berarti dibutuhkan firman yang limpah. Sama seperti orang yang mandi supaya bersih dibutuhkan air yang banyak. Jadi tidak cukup menyampaikan 1-2 ayat lalu ditambahkan cerita-cerita isapan jempol, seisi dunia diceritakan, tidak cukup. Tetapi harus menyampaikan dengan firman yang limpah. Itu bagaikan sungai air kehidupan yang mengalir keluar dari tata Allah dan tata anak domba. Dia itu jernih bagaikan kristal. Kristal itu berarti transparan, luar dalam sama. Itu menuju kepada orang yang jujur. Sementara orang yang jujur dipimpin oleh ketulusan hatinya. Puji Tuhan. Tulus dan ketulusan ini
menunjukkan bahwa dia berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Tulus berarti berkobar-kobar di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Itulah kristal, jernih bagaikan kristal. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Kemudian, saudaraku, posisi dari kolam pembasuhan tembaga, kalau kita kaitkan dengan anatomi manusia, ya, kalau kita kaitkan dengan tabernakel, yaitu tubuh manusia, saudaraku, anatomi manusia tepatnya berada di antara lutut dengan pangkal paha. Ya, antara lutut dengan pangkal paha. Ya. Bisa ditampilkan dulu anatomi manusia, ada? Belum ada? Lihat. Kedudukan daripada kolam pembasuhan tembaga itu di antara lutut dengan pangkal paha. Berarti dia ada di sini. Tepatnya pada paha. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Itu. Nah, syarat untuk dibaptis. Kemudian syarat untuk dibaptis, terlebih dahulu bertobat. Terlebih dahulu bertobat. Dalam pola tabernakel terkena pada mezbah korban bakaran. Ini. Jadi syarat untuk dibaptis adalah terlebih dahulu bertobat. Tidak boleh dibaptis sebelum bertobat. Sebab itu anak kecil tidak boleh dibaptis. Anak kecil itu bukan untuk dibaptis, tetapi untuk diserahkan kepada Tuhan, untuk menjadi milik Tuhan, anak Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, sedang dalam pola tabernakel, syarat untuk dibaptis terlebih dahulu bertobat. Dalam pola tabernakel terkena pada mezbah korban bakaran. Jadi mezbah korban bakaran ini menuju kepada pertobatan. Itu sebabnya Nabi Yohanes berseru kepada orang-orang yang mau dibaptis, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi terlebih dahulu syarat untuk dibaptis itu bertobat. Jadi mezbah korban bakaran itu menuju kepada pertobatan. Posisi dari mezbah korban bakaran, kalau dikaitkan dengan anatomi manusia, ada di antara mata kaki manusia, di antara mata kaki sampai dengan lutut. Ini, perhatikan, ini posisinya tungkai bawah ini. Sedangkan mezbah korban kolam pembasuhan tembaga ada pada paha, tungkai atas. Sedangkan mezbah korban bakaran ada pada tungkai bawah. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi antara mezbah korban bakaran itu di antara mata kaki sampai lutut, tungkai bawah. Nah, inilah jalan Tuhan atau jalan kebenaran. Disinilah kita berdiri untuk menopang ruangan suci dengan 3 alat yang ada di dalamnya. Amin, saudaraku. Inilah jalan Tuhan yang diajarkan oleh Apolos, yang disebut juga jalan kebenaran. Disinilah kita berpijak, disinilah kaki kita berpijak, disinilah kita berdiri untuk menopang ruangan suci dengan 3 alat yang ada di dalamnya. Amin, saudaraku. Ruangan mana ruangan suci? Ini ruangan suci. Jadi yang menopang ruangan suci ini kaki. Disinilah kita berdiri. Disinilah kaki kita berpijak untuk menopang ruangan suci dengan 3 alat yang ada di dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, 3 alat di dalam ruangan suci menunjuk 3 macam ibadah. Itu menunjuk ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok.
ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok. 1, meja roti sajian, menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci, sama dengan persekutuan dengan firman Allah dan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. 2, pelita mas, ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian, sama dengan persekutuan dengan Roh El Kudus. 3, misbah dupa, menunjuk persekutuan dengan kasih Allah, menunjuk ketekunan dalam doa penyembahan, sama dengan persekutuan dengan kasih Allah. Misbah dupa menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan, sama dengan persekutuan dengan kasih Allah. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Puncak kerohanian kita adalah doa penyembahan. Itu harus kita ketahui dengan baik. Jadi jangan kita mengecilkan ibadah doa penyembahan. Bukan ibadah pujian penyembahan, bukan ibadah doa penyembahan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 27. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akhaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ, ya, supaya mereka menyambut dia. Ya. Setibanya di Akhaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Perhatikan, Apolos menjadi orang yang sangat berguna, menjadi orang yang sangat berarti bagi orang-orang yang percaya di Akhaya. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, ini puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Apolos itu menjadi sangat yang berguna, menjadi kehidupan yang sangat berarti bagi orang-orang yang percaya di Akhaya. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Itu sebabnya kalau kita bandingkan tadi dengan orang-orang Majus yang dari timur itu, begitu melihat bintang itu terbit, mereka begitu bersuka cita. Mengapa? Karena mereka sangat memerlukan dan membutuhkannya. Berarti orang-orang Akhaya ini, orang-orang yang percaya di Akhaya ini sangat membutuhkan pribadi daripada Apolos di dalam hal mengajarkan jalan Tuhan, supaya mereka betul-betul berpijak, kaki mereka berpijak di jalan Tuhan, jalan Allah, untuk menopang ruangan suci. Amin saudaraku. Amin. Haleluya. Ayat 28. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum, Ya. dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Puji Tuhan. Saudaraku, berdiri di jalan orang yang benar dapat membuktikan bahwa Kristus adalah Mesias. Amin. Kalau kita berdiri di jalan yang benar, kaki kita berpijak di jalan Tuhan, menunjukkan bahwa kita dapat membuktikan bahwa Kristus adalah Mesias. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Mesias menunjuk pemimpin, yaitu dia yang diurapi. Kiranya dapat dipahami. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau kita berpijak, kaki kita berpijak di jalan Tuhan, di jalan yang benar, itu sudah sangat membuktikan bahwa Kristus Mesias. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Mesias menunjuk pemimpin, yaitu dia yang diurapi. Matius 23 ayat yang ke-10 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ya. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, Ya. karena hanya satu pemimpinmu, Ya. yaitu Mesias. Hanya satu pemimpin, yaitu Mesias. Terus, Barang siapa terbesar di antara kamu, Ya. hendaklah ia menjadi pelayanmu. Terus. Dan barang siapa meninggikan diri, Ya. ia akan direndahkan. Terus. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias
menunjukkan bahwa ia adalah orang yang rendah hati. Persis seperti kaki yang menjadi pendirian kita. Posisinya tepat berada di bawah. Amin, saudaraku. Suatu posisi yang sangat rendah, paling bawah. Tapi sanggup menopang ruangan suci dengan 3 alat yang ada di dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, kiranya kita boleh berbahagia kalau kita betul-betul merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Kemudian 2 ciri yang sudah saya sampaikan ini akan terlihat di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Yang ketiga, ciri yang ketiga, Mama Maria, ciri yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh itu sama dengan pengejek. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh atau pengejek. Puji Tuhan, di hari-hari terakhir ini akan tampil pengejek-pengejek, yaitu orang-orang pendurhaka, orang-orang yang memberontak kepada Allah, sesuai dengan yang tertulis di dalam 1 Petrus, di dalam 2 Petrus. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi kita tidak perlu terpengaruh dengan kelompok atau kumpulan pencemooh. Sebab memang menyangkal diri dan memikul salib di tengah ibadah dan pelayanan yang Tuhan percayakan ini adalah suatu kebodohan bagi orang dunia. Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Tapi kita tidak peduli dengan apa yang sudah, dengan pemahaman dunia ini. Amsal 13 ayat 1. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya. Tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Anak, yaitu seorang pencemooh, tidak mendengarkan hardikan. Seorang anak pencemooh tidak mendengarkan hardikan, tidak mendengarkan didikan ayahnya. Bersamaan dengan itu Amsal 15 ayat 12. Si pencemooh tidak suka ditegur orang. Ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Lebih jelas lagi di sini, si pencemooh atau pengejek tidak suka ditegur orang. Kemudian ia tidak mau pergi kepada orang bijak. Ia tidak memerlukan orang bijak. Yang digambarkan tadi seperti bintang-bintang yang bercahaya di cakrawala. Itu pencemooh, tidak memerlukan orang bijak. Puji Tuhan, dia tidak butuh petunjuk dari Tuhan. Dia tidak butuh dituntun oleh orang bijaksana. Sebab memang dia tidak mau ditegur. Kalau dia memerlukan orang bijaksana, pasti orang semacam ini mau ditegur. Amin, saudaraku. Tapi si pencemooh tidak suka teguran, tidak suka didikan. Dia tidak memerlukan orang yang bijaksana. Dia tidak butuh pemimpin-pemimpin dan guru-guru di dalam rumah Tuhan. Dia tidak butuh gembala sidang sebagai tangan kanan Tuhan. Tadi 7 bintang itu ada di tangan kanan Tuhan. Dia tidak butuh tangan kanan Tuhan, tidak butuh pembelaan dari Tuhan. Itu pencemooh. Amin, saudaraku. Tetapi orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Sebab dia sangat memerlukan orang bijaksana. Dia mau dituntun supaya akhirnya mendapat pembelaan dari Tuhan. Banyak masalah yang kita hadapi di atas muka bumi ini. Banyak persoalan yang sangat, dan bahkan kita dalam persoalan itu menghadapi jalan buntu.
Kita tidak akan mungkin menyelesaikan masalah dengan menghadapi jalan buntu kalau kita tidak mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Amin, saudaraku. Banyak masalah, banyak kesulitan, banyak persoalan yang kita hadapi, bahkan menghadapi jalan buntu. Kita tidak akan bisa mengatasi persoalan kita. Hanya Tuhan yang dapat menyelesaikan segala perkara, sebab Ia sudah tanggung di atas kayu salib. Itulah pembelaan dari tangan kanan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita melihat Hosea pasal 7 ayat 3-7. Cepat. Demikian firman Tuhan. Ya. Dosa Israel di bidang agama dan kenegaraan. Ya. Mereka menyukakan raja dengan kejahatan mereka. Menyukakan raja dengan kejahatan mereka. Itu kenegaraan. Terus. Dan para pemuka dengan kebohongan mereka. Menyukakan para pemuka dengan dusta. Terus. Sekaliannya mereka orang-orang berzina. Terus. Bagaikan dapur perapian yang menyala terus. Ketika tukang bakar roti berhenti membesarkan apinya. Sementara ia meremas adonan sampai menjadi muai oleh ragi. Iya, menjadi muai sampai menjadi muai oleh ragi. Terus pada pesta raja kita mereka diulangi, pada pesta raja kita ya, mereka dosa membuat ini, sakit. Jadi jelas dosa Israel di bidang agama itu kenajisan, kemudian menjadi adonan sampai menjadi muai oleh ragi, itu dosa di bidang agama. Terus dosa di bidang kenegaraan, menyukakan raja dengan kejahatan mereka, kemudian menyukakan para pemuka dengan kebohongan mereka. Amin, saudaraku. Itu ayat 3 dan 4 dipisahkan boleh. Ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Pada pesta raja kita, ya, mereka membuat sakit, ya, para pemuka dengan anggur yang menghangatkan. Terus ia bersekutu dengan para pencemooh. Ya, bangsa Israel bersekutu dengan para pencemooh, pengejek. Terus batin mereka seperti dapur perapian. Ya. Hati mereka menyala-nyala. Ya. Semalam-malam murka mereka surut. Ya. Pada waktu pagi menyala, kembali seperti api yang menjilat. Kembali lagi. Terus ayat 7. Mereka semua sudah panas seperti dapur perapian. Terus dan memakan habis para hakim mereka. Ya, terus semua raja mereka sudah tewas. Ya. Tidak ada seorang di antara mereka yang berseru kepadaku. Puji Tuhan. Lihat, hati atau batin dari si pencemooh itu, sama seperti dapur perapian, menyala-nyala semalam-malaman. Puji Tuhan. Jadi kalau menyala-nyala semalam-malaman berarti hati mereka tidak surut. Tidak padam. Haleluya. Saudaraku, sehingga dosa terjadi baik di bidang agama maupun di bidang kenegaraan. Berarti tidak lagi menghargai imamat rajani, tidak lagi menghargai imamat rajani, ibadah dan pelayanan. Puji Tuhan. Raja-raja berkaitan dengan kenegaraan, imam-imam berkaitan dengan agama. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Raja kaitannya dengan negara, imam kaitannya dengan agama. Berarti kalau hati atau batin dari si pencemooh itu sama seperti dapur perapian menyala-nyala semalam aman, berarti tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kalau hati terus menyala-nyala tidak surut atau terus menyala-nyala terhadap dosa, saudaraku, berarti mereka ini orang yang tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Itulah dosa Israel di bidang agama dan dosa Israel di bidang kenegaraan, tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Kalau hati batin tidak terpadamkan,
seperti dapur perapian terus menyala-nyala terhadap dosa kejahatan, terhadap dosa kenajisan, berarti tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Itulah dosa Israel. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mengapa bisa terjadi? Karena mereka duduk dalam kumpulan pencemooh. Mengapa bisa terjadi? Karena mereka duduk dalam kumpulan pencemooh. Sebab itu kita harus bersyukur, mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Oleh karena kemurahannya kita berada dalam kumpulan di mana Tuhan berhadirat. Amin, saudaraku. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amsal 20 ayat 1. Silakan baca. Demikian firman Tuhan. Iya. Anggur adalah pencemooh. Anggur adalah pencemooh. Terus Minuman keras adalah peribut. minuman keras adalah peribut. Terus Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. iya. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Jadi orang yang mencemooh itu, jadi orang yang hidup di dalam hawa nafsu daging ada. Jadi si pencemooh itu adalah orang yang hidup di dalam hawa nafsu daging. Amin, saudaraku. Itulah orangnya. Jadi si pencemooh itu adalah orang yang hidup di dalam hawa nafsu daging. Dan orang yang hidup dalam hawa nafsu daging tidak bijak. Adalah orang yang bodoh, tidak bijaksana. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Anggur yang memabukkan itulah hawa nafsu daging. Haleluya. Dan hawa nafsu daging inilah yang menjadikan seseorang menjadi pengecek, pencemooh. Hawa nafsu daging inilah yang menyebabkan seseorang menjadi pencemooh, pengecek, tidak menghargai korban Kristus, tidak menghargai ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Memang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Ia tidak hidup menurut roh. Dia tidak memikirkan hal-hal yang dari roh. Tidak memikirkan perkara di atas perkara rohani, yaitu ibadah dan pelayanan dengan segala kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Jadi betul si pencemooh itu tidak berlaku bijaksana. Tidak bijak. Orang yang tidak menghargai ibadah tidak bijak. Siapa? Si pencemooh. Mengecek, tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Kalau seseorang, kalau istri misalnya melihat suami tidak beribadah tapi tidak berubah, lalu berkata beribadah tapi tidak berubah, ini hidup dalam hawa nafsu, ini istri semacam ini. Sebaliknya suami, ketika melihat istri beribadah tapi belum berubah, lalu dia berkata engkau belum berubah, ini si pencemooh, hidup dalam hawa nafsu daging, tidak menghargai ibadah dan pelayanan. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tetapi orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, ia tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tidak hidup menurut hawa nafsu dan keinginan daging. Nah, saudaraku, inilah makanan yang tidak haram itu, yang harus kita nikmati sampai mendarah daging. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Mama Maria. Sekarang kita kembali memperhatikan makanan yang tidak haram di dalam perjanjian lama. Kita kembali membaca Imamat 11 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang, tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Puji Tuhan. Jadi makanan yang disahkan dalam perjanjian lama adalah saudaraku, memamah biak dan berkuku belah dua. Amin, saudaraku. Amin. Tadi kita sudah melihat tentang memamah biak. Sekarang berkuku belah dua
yaitu bersela panjang. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kuku belah dua ini itu menunjuk kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Amin, saudaraku. Amin. Kuku belah dua ini itu menunjuk kepada perjanjian lama dan perjanjian baru. Puji Tuhan. Perjanjian lama ditulis oleh para nabi. Ditulis oleh para nabi atau nabi-nabi. Puji Tuhan. Sedangkan tugas daripada nabi adalah bernubuat. Tugas daripada nabi adalah bernubuat, yaitu menyingkapkan segala rahasia yang terkandung di dalam hati, atau menyingkapkan segala yang terselubung. Sama artinya dosa dibongkar dengan tuntas. Itu tugas dari seorang nabi. Maka kalau dikaitkan dengan 5 jari, posisi daripada nabi ini itu terkena pada jari telunjuk. Dia menunjuk dosa. Dia menunjuk dosa sampai kepada kedalaman dosa sekalipun ditunjuk. Sampai kedalaman dosa sekalipun ditunjuk. Semua dosa yang terselubung tersingkap. Sama artinya dosa dibongkar dengan tuntas. Itu tugas nabi, membongkar dosa dengan tuntas. Tidak ada lagi yang terselubung, tidak ada lagi dosa yang disembunyikan. Tidak ada lagi sesuatu yang najis tersirat dalam hati dan pikiran. Amin, saudaraku. Itu tugas nabi. Mari 1 Korintus 14 ayat 24-25 baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Tetapi kalau semua bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman atau orang baru, ia akan diyakinkan oleh semua dan diselidiki oleh semua. Diyakinkan oleh nubuat terus, dan lalu dia diselidiki terus. Segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata. Iya. Sehingga ia akan sujud menyembah Allah. Iya. Dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Puji Tuhan. Tugas dari nabi menyingkapkan segala rahasia yang terkandung dalam hati. Berarti menyingkapkan segala yang terselubung. Sama artinya dosa dibongkar dengan tuntas. Ketika dosa dibongkar dengan tuntas, berarti terjadi pengakuan. Sujud menyembah Allah dan mengaku, sungguh Allah ada di tengah-tengah kamu. Ada pengakuan. Ada pengakuan. Amin, saudaraku. Ada pengakuan terhadap kehadiran Tuhan. Ada pengakuan terhadap pertolongan Tuhan. Ada pengakuan terhadap berkat-berkat Tuhan. Itu kalau dosa dibongkar dengan tuntas. Datang menyembah sekaligus ada pengakuan terhadap kehadiran Tuhan, terhadap pertolongan Tuhan, terhadap berkat-berkat Tuhan. Ada pengakuan. Amin, saudaraku. Orang jujur suka mengaku kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Ada sedikit berkat Tuhan, maka saya bisa berpartisipasi, terlibat di dalamnya. Ada pengakuan. Ada pengakuan. Oh, ini persembahan untuk ini, itu. Ada pengakuan. Sehingga dia terlibat di dalamnya. Amin, saudaraku. Kalau orang belum dosanya dibongkar dengan tuntas, tidak ada pengakuan dengan kehadiran Tuhan dan pertolongan dan berkat-berkat yang tercurah. Semoga atau kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kemudian perjanjian baru. Tadi berkuku belah dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian baru ditulis oleh rasul-rasul. Di dalam perjanjian ada 27 kitab dalam perjanjian baru.
14 kitab diantaranya ditulis oleh Rasul Paulus. Sisanya ditulis oleh rasul-rasul yang lain. Ditulis oleh rasul-rasul yang lain. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Tugas dari seorang rasul adalah untuk menyatakan pewahyuan dari Tuhan. Untuk menyatakan pewahyuan dari Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Sebagaimana Rasul Yohanes mendapat wahyu dalam kesempatan dalam penglihatan di Pulau Patmos, dia mendapat pewahyuan dari Tuhan. Sehingga apa yang dia dapat dari Tuhan dituliskan kepada 7 sidang, ditulis lalu dikirim kepada 7 sidang jemaat, 7 malaikat sidang jemaat yang ada di Asia Kecil. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, Efesus pasal yang pertama. Efesus 1 ayat 15 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Ya. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Ya. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu Ya. dalam Tuhan Yesus Ya. dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ya, iman kepada Tuhan dan mengasihi, mengampuni orang lain, menutupi dosa orang lain. Terus aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Terus Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. ayat 17, perhatikan baik-baik. Terus Dan meminta kepada Allah, meminta Tuhan kita, kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus. Terus yaitu Bapa yang mulia itu, Bapa yang mulia itu supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia untuk mengenal Dia dengan dengan benar. benar. Itu doa Rasul Yohanes kepada sidang jemaat di Efesus untuk menyatakan pewahyuan kepada sidang jemaat, sehingga kita boleh mengenal Tuhan dengan benar, memperoleh pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Amin, saudaraku. Amin. Sebab juga dikatakan dalam perjanjian lama, kalau tidak ada wahyu, liarlah umat. Liar itu berarti mengambil jalannya masing-masing, menuruti keinginan hati, tidak menuruti keinginan hati Tuhan. Itulah tugas daripada rasul. Nah, inilah makanan yang sah, yang tidak haram, yang boleh untuk dinikmati di hari-hari terakhir ini. Jadi Rasul Yohanes bukan hanya saudara menerima gulungan kitab, mendapat perintah untuk menerima gulungan kitab dari malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi, tetapi juga lanjut untuk mengambil selanjutnya gulungan kitab itu dimakan oleh Rasul Yohanes. Nah, inilah makanan kita di hari-hari terakhir ini. Gereja Tuhan juga harus menikmati makanan yang semacam ini di hari-hari terakhir ini. Dan kita sudah melihat makanan yang mewakili dalam perjanjian lama. Kita berdoa untuk melihat makanan yang bisa dinikmati yang mewakili dari perjanjian baru. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat baik, sebab Dia sangat memperhatikan kehidupan kita. Dia tahu kebutuhan pokok kita. Dia tahu makanan yang bisa dinikmati, mana makanan yang tidak bisa dinikmati. Dia berikan itu kepada kita supaya terjadi pertumbuhan rohani yang sehat, yang mengarah kepada Kristus kepala, tidak mengarah kepada yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.